shopping. Misalnya saya akan belanja, I will be shopping at Taipei Main Station at 1 o'clock. Jadi pada saat jam 1 saya sedang belanja di Main Station. Di saat itulah kita pakai future continuous tense. Jadi pada saat itu saya akan sedang melakukan sesuatu. Akan sedang. Jadi saya masih dalam proses. Ya, ini saya buatkan beberapa rumus supaya lebih mudah dimengerti. Jadi untuk yang semua kalimat bahasa Inggris selalu ada dia kalimat positif, negatif, interrogatif. Interrogatif ini pertanyaan ya, kalimat bertanya, dan ada yang namanya 5W itu atau 6W, where, when, why, what, who, dan lain-lain. Jadi ini kita mulai dari yang positif. Untuk yang kalimat future continuous tense yang positif, rumusnya seperti ini: subject ditambahkan will, kemudian ditambahkan be, kemudian verb harus ada ing, ditambahkan ing, dan ini keterangan waktu. Lihat di contoh yang pertama, subjeknya adalah I, kemudian mudah saja will be. Jadi ini nggak berubah. Will be ini dia satu kesatuan di dalam sebuah kalimat. Jadi subjek tambah will be, I will be, kemudian verbnya apa misalnya di sini read, ditambahkan ing sehingga menjadi reading. Nah, ini hanya reading apa? Gitu. Reading newspaper, surat kabar, dan keterangan waktu pada pukul 6 malam. Ini udah musim dingin, jam 6 tuh sudah gelap ya. Oke. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. He will be teaching English in my class from 10 to 12 this afternoon. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa misalnya saya mengajar dari jam 10 sampai jam 12. Kemudian tutor lain mengatakan bahwa dia akan sedang mengajar di kelas dari jam 10 sampai jam 12. Jadi prosesnya itu sedang terjadi pada saat itu. Kemudian lihat yang negatif. Negatifnya juga sangat mudah. Cukup ditambahkan not sesudah kata will. Lihat, cukup ditambahkan not sesudah kata will. Jadi I will not, sama. Be baru ditambahkan be ya. Be reading newspaper at 6 o'clock. Jadi hampir-hampir sama ya. Cuman bedanya di mana tadi? Not. Ada not ya. Jadi subject sama, subject will sama. Ini kalau ini be langsung, tapi kalau ini sebelum be harus ada not. Jadi I will not be reading newspaper at 6 o'clock. Kemudian ini coba baca Suami ini. He will not be teaching English in my class from 10 to 12 this afternoon. Oke. Yuli. I will be reading newspaper at 6 p.m. Oke. Laras. You will be teaching English in my class from 10 to 12 this afternoon. Oke. Ayo. Sumarsi. Sumarsi. Sunarsi silakan dibaca. Oke. Next. I will be watching TV at 10 p.m. Oke, next. Oke, next. That your umbrella, it will be raining when you return. Oke. Oke, ini baca dua-dua ya. Silakan. I cannot come to your house tonight at 8 p.m. Coba diulangi. Ini apa ini? Can I come to your house tonight at 8 p.m.? Oke. I'm sorry, I will be having dinner with Tom. Oke. Kamu kemana? Dia susah dia baca. That's why. Pakai cap. Oke, tadi rumus apa aja yang udah saya sampaikan? Subject plus will be plus plus time verb expression. Oke,
Ya, oke, yang positif bagaimana rumusnya? Subject Subjek will tambah will plus ing di tambah will. Plus time action. Oke, kalau yang negatif subject Plus time action. oke. Sekarang kita masuk yang interogasi. Jadi interrogatif nih nggak aja interogasi, artinya bertanya. Oke. Hanya cukup dibalik saja. Kalau tadi subjek tambah will. Sekarang bagaimana? Will-nya yang di depan, baru subjek sesudah will. Jadi ya, ini will duluan. Karena ini kenapa will di sini? Karena memang untuk future continuous ini kan polanya harus will be verb ing. Jadi di sini umumnya will untuk kalimat biasa. Walaupun nanti ada yang saya katakan tadi ada where, when, why, what itu. Tapi untuk yang umumnya adalah dia gunakan will, kemudian subject, kemudian be, verb ing dan time expression. Jadi semuanya sama, sangat mudah. Will aja di depan, baru subject. Contoh misalnya, will you be reading newspaper at 6 o'clock? Will he be teaching English in my class from 10 to 12 this afternoon? Jadi cukup will di depan. Kemudian bagaimana seandainya kalimat tanyanya dimulai dengan yang WH words? Cukup ditambahkan aja di depan. Ini tetap, posisi ini tetap, hanya ditambahkan apa yang WH word tadi. Misalnya what will, tidak sama. Kemudian where will sama. Kemudian when will sama. Seperti ini. What will you be doing tomorrow? Ini kan will. Di sini posisinya. Jadi hanya cukup ditambahkan ini. Jadi yang kalimat inti ini tidak terganggu sedikit pun. Cukup ditambahkan where will, what will, who will, when will. Seperti itu. Kemudian when will she be working, who will they be helping tomorrow, dan lain-lain. Oke, sampai slide yang ke 7 ini. Siapa yang mau bertanya? Kalau ada yang bertanya, saya akan bertanya. Ipersan. Cikeren apa? Cikeren. Oke. Berarti masing-masing berteman 2 orang. Buat kasus seperti ini. Yang 3 orang itu 3 kalimat begitu. Iya, buat kasus yang seperti ini. Misalnya Tom buat situasi seperti ini. Tapi yang saya inginkan adalah yang ini beserta ini. Apa maksudnya? Pokoknya ini sebagai contoh. Coba masing-masing berteman 2. Karena kan nanti satu bertanya, satu menjawab. Nah, misalnya nanti Yudi sudah ada janji sama majikan mau belanja nanti sore. Kemudian misalnya Suharmini mengajak Yuli jalan-jalan nanti sore, maka Yuli akan menjawab, saya nggak bisa, udah ada janji dengan majikan. Oke, jadi silakan dibuat ini contoh kasus, masing-masing berteman 2-2. Saya pindah ke depan biar berteman sama saya harusnya putih sama putih dong. Maju kita nggak pakai putih ya Pak. Oke, ini saya berikan contoh ya, belum, silakan dilihat. Masing-masing berteman 2-2 ya. Nanti akan saya suruh baca loh.